Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gen Z Family, selamat datang di pembahasan tentang keluarga Islam. Grow with Family to Infinity. Di pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang sebuah nilai yang perlu kita tanamkan bersama-sama di keluarga kita, yaitu semangat bekerja sama dalam kebaikan. Mari kita buka filenya. Di sini kita membuka website Al-Mawdu' tentang pentingnya bekerja sama dalam kebaikan. Sebelumnya, Gen Z Family, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Nah, di sini ada motivasi untuk beramal soleh secara bersama-sama. Karena amal soleh yang dilakukan secara bersama-sama itu memiliki banyak sekali faedah. Rasulullah SAW di dalam sirahnya banyak sekali gambaran kerjasama dan kolaborasi sehingga dakwah bisa berkembang dengan pesat dengan begitu baik. Maka mari kita baca apa saja sih faedah-faedah dan urgensi yang kita dapatkan jika kita bekerja sama dalam kebaikan. Bahkan dalam surah Al-Asr, dengan kerjasama dalam kebaikan, kita bisa terlepas dari kerugian. Sesungguhnya setiap manusia, semua manusia itu berada dalam kerugian seluruhnya. Innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haqq, saling berwasiat dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, saling berwasiat, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, berada dalam jamaah, berada dalam komunitas muslim, berada dalam kebersamaan untuk merealisasikan kebaikan, itu punya banyak kelebihan. Apa saja itu? Yang pertama, yusa'idul amadul jama'iyyu fil islami ala nusratid din. Kerjasama atau teamwork di dalam Islam itu membantu kita untuk memenangkan agama ini. Warif sya'nihi, meninggikan prestise agama Islam. Wadifa anhu, dan juga membantu kita untuk mempertahankan agama ini. Wa huwa sabilun linashrid dinil islami. Dan kerjasama, teamwork dalam Islam atau al-amal al-jama'i, dia adalah jalan untuk kita menyebarluaskan agama Islam ini. Maka yakinilah teman-teman sekalian, bekerja sama dalam kebaikan itu akan membuat kita melangkah lebih besar dan lebih luas dalam memenangkan agama ini, memperkenalkannya secara lebih luas kepada orang-orang yang belum mengetahui. Bahkan di antara umat muslim sendiri, masih banyak yang belum mengetahui nilai-nilai keislaman secara komprehensif dan secara menyeluruh, secara utuh. Maka kita perlu bekerja sama dalam menyebarluaskannya. Yang kedua, inna fil amalil jama'iyyi quwwatan wa sabatan. Sesungguhnya dalam kerjasama itu terdapat kekuatan dan kekokohan. Kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih teguh karena ada orang-orang yang berjuang dengan kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika berdakwah, apa kata Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah berlandaskan keilmuan, aku beserta orang-orang bersamaku. Dalam bentuk jamaah, ada kekuatan, ada kekokohan. Sebagaimana juga kebersamaan itu menjadi sebab untuk keberkahan, datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Yadullah ma'al jamaah." Tangan Allah ada bersama jamaah atau komunitas yang melakukan kebaikan bersama jamaah muslim. Yang ketiga, yushimul amalul jama'iyyu fi tawdhifi taqati kulli fardin wa imkaniyatihi fi khidmati al-mujtama'il islami. Oke, yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan itu akan membuka peluang. Ada peran dari kerjasama ini dalam
memberikan pos-pos tugas yang tepat sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang ada dalam jamaah. Dan memungkinkan kita sebagai individu dalam jamaah, dalam komunitas, dalam gerakan kebersamaan itu, memungkinkan kita untuk memberikan pelayanan masyarakat Islam yang lebih luas dan menyeluruh. Maka kita perlu berkolaborasi dan bersinergi antara orang-orang muslim yang ada di bidang pemerintahan, di legislatif, atau di eksekutif, di yudikatif sebagai PNS, atau yang mungkin menjadi influencer, menjadi media kreator, siapapun itu, termasuk masyarakat pada umumnya, semuanya bekerja sama. Tujuannya apa? Dengan kerjasama, kita bisa memetakan potensi kita dan memberikan tugas yang sesuai dengan potensi kita, memberikan tugas yang sesuai dan cocok, relevan dengan potensi kita, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang utuh kepada masyarakat Islam. Oke, jadi kita perlu memotivasi anak-anak kita supaya terlibat dalam kebaikan bersama. Kebaikan bersama, sama, dan dalam bentuk kolaborasi. Faedah yang keempat adalah yastash'irul insanu qimatahu min khilalil amalil jama'i. Yang keempat ini unik, Sobat Gen Z Family, karena dalam kerjasama, ternyata setiap insan itu bisa merasakan nilai dirinya. Kita bisa menggali apa yang menjadi potensi kita. Karena kita akan terlibat dalam kegiatan yang beragam, yang di sana akan uh, memberikan penemuan baru atau contoh-contoh dari orang-orang yang sudah berpengalaman, atau mungkin kita bisa melakukan eksperimen bersama, sehingga kita mengetahui di mana nilai saya, di mana kelebihan saya, dengan adanya kerja sama. Wa kadzalika yudriku hajatahu lil akharina min haulih. Di saat bersamaan, di samping kita bisa mengungkap nilai kita juga bisa mengungkap nilai orang lain, sehingga kita bisa mengetahui ketergantungan kita atau kebutuhan kita sebagai makhluk sosial kepada makhluk sosial lainnya. Di sini kita akan menjadi makhluk yang suka bekerja sama dan saling memberi. Kita saling memberi berdasarkan nilai yang kita miliki, kelebihan yang kita punya. Oke. Urgensi yang keempat, urgensi yang kelima, yastamirul amalul jama'i wa la yanqati'. Kerjasama dalam kebaikan, amalnya atau kebaikan tersebut yang ada dalam kerjasama bersama itu sifatnya akan terus berlangsung dan tidak terputus, yang dimana amalan individu itu akan terputus ketika kita misalnya sakit atau ketika kita meninggal. Nah, amal jama'i itu bisa terus-menerus berkesinambungan selagi ada yang mengisi. Karena kita bersama-sama, maka kita bisa saling mengisi, sehingga dikatakan amal jama'i itu bertahan lebih lama dan bisa melakukan perubahan jangka panjang bahkan setelah pendirinya meninggal. Pendiri gerakannya meninggal. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, yal'abul amalul jama'iyyu dauran fi tazkiyatin nafsil basyariyah. Ternyata amal jama'i, kerjasama dalam kebaikan, itu memainkan peran untuk menyucikan jiwa manusia kita. Kita akan merasa butuh satu sama lain, kita akan menemukan kelebihan orang lain, dan kita semakin jauh dari takabur, sifat sombong. Kita juga semakin jauh dari meremehkan sebuah pekerjaan. Kita akan menjadi seorang hamba yang tawadhu. Jadi hamba yang tawadhu. Kenapa? Karena di dalam amal jama'i kita bisa menciptakan hal-hal besar yang ternyata tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sehingga kita lebih menghargai peran orang lain dan kita menghargai peranan yang kita ambil dalam kebersamaan tersebut demi terwujudnya cita-cita yang besar. Urgensi yang ketujuh adalah al-amalul jama'iyyu yadfa'ul insanu ila taghlibil maslahatil ammah ala maslahatihil fardiyah allati tushimu fin nuhudi bil ummah. Urgensi yang ketujuh, kerjasama dalam kebaikan itu memotivasi kita untuk mengedepankan maslahat umum daripada maslahat individu. Kita akan terbiasa untuk memprioritaskan mana yang kebermanfaatannya lebih luas dan lebih baik bagi orang sekitar kita. Bahkan kita bisa mengorbankan beberapa hal dari diri kita demi terwujudnya hal yang lebih besar untuk diri kita dan untuk orang-orang lainnya. Dan hal inilah yang akan mendorong, berperan, memberikan peran penting dalam kebangkitan umat. Itu poin yang ketujuh. Poin yang kedelapan, yuqawwil amalul jama'iyyu afradal mujtama' wa yashuddu rawabit bainahum.
Amal jama'i membiasakan kerjasama dari keluarga muslim, kemudian dalam bentuk keluarga-keluarga dalam masyarakat, kemudian antar bangsa, itu memperkuat individu-individu yang ada dalam masyarakat itu sendiri, sekaligus memperkuat koneksi dan hubungan antar mereka. Itulah pentingnya kita menjadi umat yang satu, yang saling mengingatkan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atas dasar cinta. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Amal jama'i ketika kita saling bekerja sama dalam kebaikan, saling motivasi dan saling mengingatkan, amal tersebut menjadi terstruktur, dia akan memperkuat kita masing-masing individu yang ada dalam masyarakat tersebut dalam kerjasama tersebut dan sekaligus memperkuat hubungan antara kita semua. Yang kesembilan, ta'widul afradi 'alal amali bimabda'i syura alladhi hatta 'alaihi al-Islam. Yang kesembilan, dalam amal jama'i atau kerjasama akan ada pembiasaan bagi setiap individu yang ada untuk bekerja berasaskan musyawarah, kesepakatan bersama, kesepakatan bersama yang dimotivasi oleh Islam. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Urusan kita adalah kesepakatan di antara kita. Kita terbiasa untuk saling bersepakat dan bermusyawarah sehingga akan terwujud maslahah untuk orang-orang secara lebih luas dan lebih efektif, lebih produktif. Maka dengan adanya kerjasama, ada keputusan bersama, sesuai dengan yang dimotivasi oleh Islam. Yang ke-10, ta'atufu afradil mujtama' wa ziyadatu mahabbatihim li ba'dihim al-ba'd. Jika kita terbiasa hidup sosial, kerjasama dalam kebaikan, maka hal tersebut akan melahirkan kasih sayang antar individu masyarakat, antar individu yang berada dalam komunitas kebaikan tersebut, dan menambah cinta mereka satu sama lainnya, terhadap yang lainnya, satu sama lainnya. Yang ke-11, al-amalul jama'iyyu fihi iltizamun wa tatbiqun di amrillahi ta'ala bitta'awun 'alal khairi wat taqwa. Kerja sama dalam kebaikan itu sebagai bentuk komitmen dan pelaksanaan, perealisasian dari perintah Allah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang ke-12, yushimul amalul jama'iyyu fi ta'zizi husnil dhanni bil akharina ladal insan. Kerjasama itu juga akan melahirkan kemampuan kita, pembiasaan diri kita untuk berprasangka baik terhadap satu sama lain. Karena dalam kerjasama, kita akan melihat ada beberapa kondisi yang menyebabkan anggota kita beruzur, tidak bisa datang. Karena sakit, karena ada urusan keluarga, dan lain sebagainya. Kita bisa bertoleransi dengan cara yang baik, kita bisa berprasangka baik, kita bisa memperkuat husnuzon kita kepada saudara-saudara kita. Kalau kita kerja sendiri, kita tidak bisa menggali kondisi-kondisi orang lain. Tapi dengan bekerja bersama-sama, kita bisa memahami apa yang terjadi pada orang lain dan sebab-sebab mereka uzur, sebab-sebab mereka tidak bisa melakukan hal-hal bersama kita dalam beberapa waktu. Nah, oleh karenanya, amal jama'i itu akan membuat kita menjadi lebih dekat, lebih hormat kepada orang lain, dan kita juga dihormati oleh orang lain. Jadi ada 12 faedah dari al-amal jama'i. Sebagai penutup, di sini ada bonus beberapa hal yang menjadi poin penting, standar prosedural amal jama'i itu terjadi dalam Islam. Yang pertama, adanya kolaborasi, keikutsertaan pemimpin beserta peserta dari kerjasama atau sebuah komunitas kebaikan itu sendiri. Jadi seorang leader dalam komunitas atau dalam kerjasama kebaikan itu juga ikut terjun dalam kebaikan beserta para anggotanya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut akan mendorong dan memotivasi kelompok kerja atau masyarakat menjadi lebih hebat dalam bekerja sama dalam kebaikan. Yang kedua, pembagian pekerjaan kepada seluruh individu dalam amal jama'i. Nah, yang mesti kita perhatikan dalam amal jama'i, jika kita ingin mulai dari keluarga, misalnya seorang ayah, seorang ibu, ingin menanamkan kerjasama pada anaknya untuk menciptakan rumah tangga yang nyaman, hebat, rapi, maka perlu membagi tugas secara rata, maksudnya secara adil. Membagi secara adil sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan keahlian. Itu perlu kita perhatikan. Poin yang ketiga perlu kita perhatikan adalah muwazanatu qa'idil amal awil mas'ul bainal lini wal hazmi.
melatih keseimbangan emosi yang ada pada pemimpin, pada leader, kita sebagai kepala keluarga atau anggota-anggota keluarga kita seluruhnya melatih bagaimana emosi kita itu bisa menyesuaikan kapan saatnya kita lembut, kapan saatnya kita tegas. Sehingga amal jama'i berjalan atas landasan komitmen dan nilai-nilai disiplin sehingga tercapai tujuan. Yang terakhir, raf'u himami afradil amalil jama'i. Ini yang tidak kalah penting, Sobat Gen Z sekalian, Gen Z Family, di dalam kerjasama kita perlu menanamkan semangat filosofis, semangat untuk bekerja, dan sebuah mimpi-mimpi sehingga menggerakkan hati seluruh yang ada dalam komunitas kebaikan. Kalau dalam keluarga, berarti seluruh anggota keluarga untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Memotivasi dengan ayat Al-Quran, memotivasi dengan hadis Rasulullah SAW, dengan cerita para sahabat, dengan cerita orang-orang hebat, semuanya itu sangat penting dalam amal jama'i, supaya semangat dari anggota di dalam al-amalul jama'i atau dalam komunitas kebaikan itu, dalam keluarga kita, keluarga Gen Z, itu terjaga untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Kita perlu memperbaiki dan memperbaharui serta mengupgrade landasan-landasan kita berjuang mungkin dalam beberapa waktu supaya kita terus-menerus melangkah menuju tujuan yang kita inginkan. Baik tujuan di dunia maupun tujuan akhirat yaitu surga. Oke, mungkin sekian sharing kita pada hari ini, teman-teman sekalian. Ini ada beberapa sumber yang dicantumkan di sini. Kerjasama dalam Islam itu adalah sebuah simah atau karakter kita bersama dan sebuah arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka mari kita tanamkan kerjasama dimulai dari keluarga kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita Gen Z dan Alpha untuk berkolaborasi dalam kebaikan. Saling mengingatkan dalam kebaikan, begitu juga di sekolah dan di masyarakat kita. Mungkin sekian teman-teman sekalian untuk kajian kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Mohon maaf atas kurang dan salah. Sampai jumpa Gen Z Family, Grow with Family to Infinity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.